saya memaknai dari pamor Largangsit itu adalah simbol untuk kekuatan dan untuk kejayaan. Dan di sini ada juga pamor pusar buminya di sor-sorannya keris ini di tengahnya ini bos. Ini ada pamor pusar bumi bolak-balik sama ini. Bentering cahya ratas kuningin tirta gadang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah sipatis peteng banyu lari jagat saisine ing jedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bos dengan saya Lindo Aji Jombang, pecinta tosan aji dan budaya serta barang antik dari Jombang. Dan saya ucapkan terima kasih sekali buat kalian semua subscriber saya yang telah banyak mendukung dan banyak mensupport channel saya ini. Dan jangan lupa bos, jangan di skip, tonton terus sampai habis. Dan apabila nanti Anda suka dengan channel saya, monggo silakan di like, silakan di subscribe, silakan di komen sebanyak-banyaknya. Saya tunggu komennya yang banyak dan yang jelas, komen yang bagus-bagus, komen tentang sebuah benda pusaka atau sebuah barang antik dan budaya. Kalau komennya lain daripada itu, maaf sangat saya maaf, tidak bisa nanti saya komen juga, tidak bisa saya balas komennya. Karena apa? Karena saya hanya mau komen yang berhubungan dengan benda pusaka dan juga dengan barang antik. Dan di sini saya mau sedikit banyak berbicara tentang benda pusaka, terutama keris pusaka. Saat sekarang ini, di zaman yang maju dan sangat modern di tahun 2020 saat ini, yang udah mau menginjak ke tahun 2021, ini perkembangan keris khususnya di Indonesia itu sangat pesat dan sangat maju sekali menurut saya. Dan saya sangat senang dan saya sangat bersyukur masih banyak orang-orang yang mau menguri-uri atau melestarikan sebuah benda pusaka, khususnya keris pusaka. Kenapa kok saya ngomong keris pusaka bos? Kok tidak keris? Bedanya menurut pemahaman saya sendiri. Kalau keris itu bisa dikerjakan atau bisa dibuat oleh selain empu. Maksudnya gini, untuk keris pusaka itu kalau bukan empu-empu yang senior sekali, itu susah. Kalau hanya sebuah keris, itu belum tentu pusaka.
Paham ya bos ya sampai sini ya? Oke. Dan saya sangat senang dengan perkembangan di zaman yang serba milenial, yang serba maju, yang serba canggih teknologinya untuk saat ini. Dan masih banyak orang-orang juga yang melestarikan keris pusaka. Dan saya mau mengingatkan di sini, jangan lupa jenengan semua atau Anda semua yang punya keris pusaka, ayo dirawat, ayo kita lestarikan dengan benar dan baik, dan bukan salah kaprah. Dan kalau memang pusaka Anda itu masih berkarat atau korosi, sebaiknya cepat-cepat dihilangkan karat atau korosinya itu. Teori yang paling gampang, dibawa ke tukang cuci keris, dibawa ke merangi yang bisa mencuci sebuah keris. Untuk apa? Agar bila pusaka Anda itu tidak terkena korosi atau karat. Karena apa? Korosi dan karat ini akan menggerogoti bila pusaka, dan nanti akhirnya pusaka Anda tidak utuh. Karena karat itu atau korosi itu suatu penyakit di bila pusaka, menurut saya. Dan banyak juga benda pusaka yang temuan-temuan itu, terutama temuan sungai, itu pasti nanti akan korosi, akan berkarat, dan biasanya akan diselamatkan agar tidak korosi atau karatnya itu terus-menerus nempel. Karena apa? Nanti tidak utuh lagi dan besinya nanti akan rapuh gitu. Karena ada korosi dan ada karat. Dan yang paling gampang yaitu tadi, kita cucikan di orang yang bisa mencuci sebuah pusaka. Dan kalaupun sudah dicuci, kalau Anda tidak ingin perawatan yang aneh-aneh, ya cukup dikasih plastik, istilahnya laminating keris. Jadi di apapun dia sudah nggak akan korosi lagi. Karena apa? Karena kalau tidak di plastik atau tidak di laminating keris itu tadi, biasanya orang yang nggak tahu, orang yang nggak paham tentang perawatan itu dipegang-pegang, bilanya itu dipegang dengan tangan. Sedangkan tangan ini mengandung air, dan tubuh manusia ini juga ada mengandung garam. Kenapa kok mengandung garam? Kalau ingin tahu gampang, begitu Anda berkeringat, Anda jilat aja keringat sampean, kira-kira asin apa enggak? Dan itu nanti yang bisa mengganggu di bila pusaka Anda, nanti gampang berkarat dan gampang korosi. Makanya kalau bisa, kalau tidak menginginkan perawatan atau tidak aneh-aneh, ya sudah di plastik atau di laminating. Tapi kalau Anda tidak suka dengan plastik atau laminating karena kok aneh, kok nyeleneh bentuknya, ada plastiknya, ada laminatingnya, gampang. Gimana caranya? Ya dikasih minyak pusaka. Seperti apa minyak pusakanya? Ini bukan promo ya bos ya. Ini maaf, bukan promo, tapi saya juga menciptakan sebuah minyak pusaka. Untuk apa? Untuk keris-keris pusaka juga, agar apa? Agar tidak kena karat, agar tidak kena suatu korosi. Karena apa? Itu penyakitnya sebuah benda pusaka. Memang korosi atau karat itu biasanya menjadi sebuah pemikiran untuk manusia agar melihat sebuah benda pusaka itu tua. Tapi dia kan tidak indah lagi karena ada karat, ada korosi tadi. Dan ada juga benda pusaka itu yang memang
diciptakan dan digarap untuk menjadi korosi dan untuk menjadi karat. Agar apa? Agar kelihatan cepu, agar kelihatan tua. Tapi kalau Anda mau benar-benar menjaga sebuah bila pusaka Anda itu, dikasih minyak pusaka aja. Karena apa? Bila dikasih minyak pusaka itu akan melindungi bila sebuah pusaka Anda dari karat dan dari korosi. Dan yang jelas, pamornya nanti lebih kelihatan bagus kalau dikasih minyak pusaka yang baik dan benar. Dan ini saya juga menciptakan, atau saya apa ya istilahnya ya, saya buat sendiri minyak pusaka saya ini. Saya beri nama minyak pusaka Lindo Aji. Ini saya punya minyak pusaka yang banyak digemari dan banyak disukai oleh pecinta keris dan tosan aji. Ini sampai kapan hari itu saya kirim ke Batam, ke Jambi, ke Kalimantan, bahkan yang terakhir ke luar negeri, ke Korea sama ke Jepang. Harganya tidak mahal bos, sebenarnya ini murah kok, cuma 150.000. Tapi untuk wilayah Jawa. Kalau di luar Jawa atau di luar negeri, ongkosnya sama tanggung sendiri. Dan ini juga buatnya tidak asal buat-buatan gitu bos. Ini selain menjaga karat dan korosi di bila pusaka Anda, minyak pusaka ini saya buat khusus dengan harapan agar energi dari sebuah benda pusaka itu tadi lebih kuat dan lebih ampuh. Karena apa? Karena ya maaf, ini saya bukannya sombong ya bos ya, nanti dikira saya sombong atau gimana. Enggak, ini juga saya membuatnya, saya proses dengan tirakat juga. Walaupun saya kayak gini, insya Allah kalau untuk tirakat yang tidak terlalu lama lah, nggak sampai tahun-tahunan, nggak sampai bulan-bulanan, insya Allah saya buat. Dan alhamdulillah ini komen dari orang-orang yang telah memakai minyak pusaka ini, komennya sangat bagus-bagus. Tapi saya tidak perlu men-screenshot dan memajangnya di YouTube ini, tidak perlu. Di konten saya tidak perlu. Anda mau percaya, Anda mau tidak, itu terserah Anda. Dan jangan lupa, jangan percaya mulutnya seorang bakul atau seorang penjual, tapi buktikan sendiri. Dan kali ini juga saya akan mereview beberapa pusaka. Mari yang senang dengan channel saya ini silakan like dan silakan subscribe, dan juga nanti silakan komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar apa? Agar Anda mendapat notifikasi video kami yang baru-baru. Dan saya mohon maaf nanti apabila dalam bertutur kata atau mereview sebuah benda pusaka ini ada kesalahan dari omongan saya, ada kesalahan yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini bos, ini pusakanya, dua pusaka ini akan saya review satu persatu. Monggo saya buka dulu. Yang barusan gabung jangan di skip bos, tonton terus sampai habis biar tahu pusaka itu seperti apa dan pusaka itu pamornya bagaimana dan pamor sendiri itu simbol dari apa. Monggo kita simak bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng juga agar apa? Agar menjadi orang yang lebih mengerti tentang keris dan pusaka. Saya buka dulu ya bos ya. Sabar bos. Kok kayaknya sudah penasaran keris apa lagi yang mau direview. Kok tiap hari review pusaka, nggak review yang lain. Iya bos, karena saya cuma bisanya ya menguri-uri sebuah seni pusaka. Nah ini bos, ini warangkanya seperti ini. Ini gaya Suluan dengan deder Naruto ini kayaknya.
Dan ini pusakanya, warangka pusakanya ini saya lihat lumayan lah, lumayan bagus, lumayan indah juga. Ini seperti ini. Dan menurut saya sebuah pusaka itu terdiri dari 3 bagian ya bos. Nomor satunya itu warangkanya sendiri, nomor 2 itu deder, dan nomor 3 itu bilah pusakanya. Dan mari kita lihat apa isi bilah pusaka di dalam warangka saya ini. Saya buka dulu ya bos. Ini dapurnya tilam upi, dan tilam upi ini juga dapur-dapur yang sebenarnya sangat sederhana sekali, tapi di sini ada yang istimewa. Ini pamornya Dwi Pamor. Kalau menurut saya ini pamornya Pusar Bumi dan pamor Largangsir. Ini menurut pengamatan personal saya. Jadi nanti monggo kalau ada kesalahan dari saya mereview pusaka ini, saya mohon maaf, dan monggo silakan di komen agar agar kita sama-sama belajar dan bisa tahu mengenai dapur keris, mengenai pamor keris, juga mengenai warangka atau semuanya, terutama mengenai simbol-simbol dari pamor sebuah keris. Dan pamor keris Dwi Pamor ini pamornya Pusar Bumi dan Largangsir. Largangsir sendiri itu merupakan simbol kekuatan sebenarnya. Lar itu adalah sayap, gangsir itu hewan yang kalau di desa itu bunyinya sangat keras sekali, dan itu kadang-kadang telinga kita bisa sakit. Dan saya memaknai dari pamor Largangsir itu adalah simbol untuk kekuatan dan untuk kejayaan. Dan di sini ada juga pamor Pusar Buminya di sor-sorannya keris ini di tengahnya ini bos. Ini ada pamor Pusar Bumi bolak-balik sama ini. Nanti akan diikut sertakan juga videonya di akhir tayangan ini. Dan simbol dari Pusar Bumi sendiri itu juga saya maknai dengan kekuatan juga. Karena apa? Karena tanah itu sifatnya diem, tapi juga membahayakan. Makanya saya simpulkan ini Pusar Bumi ini adalah simbol untuk kekuatan juga. Dan sebenarnya pusaka-pusaka seperti ini sebenarnya sangat istimewa bagi saya. Karena apa? Karena simbol dari pamornya sendiri adalah simbol untuk kekuatan dan kejayaan. Dan biasanya ya menurut saya pamor-pamor yang sangat istimewa itu terdapat di sebuah bilah keris pusaka yang sangat sederhana. Dan ini sangat gagah bos pusakanya. Ini kalau kemarin saya ukur itu bilah sampai gonjonya itu sekitar 39,5 cm. Dan ini kalau menurut saya, ini menurut personal saya bos ya, ini pakemnya ini kalau enggak Madura Koso eranya, ya estimasi saya Belambangan. Karena apa? Pamornya ini jelas sekali, pamornya itu coraknya itu sangat bagus, sangat keluar. Dan dari besinya juga, ini kalau enggak Madura Koso ya Belambangan. Ini menurut saya. Dan ini juga tentengannya sangat enak, sangat ringan. Apa enggak terlalu ringan maksudnya. Sangat enak, gagah rasanya. Dan keris-keris seperti ini juga sudah mulai langka yang Dwi Pamor, apalagi Largangsir dan Pusar Bumi yang sangat jelas ini biasanya sangat langka bos. Dan ini kemarin juga sebelum saya review ini ditafsir oleh
ya ada seorang subscriber saya juga yang menaksir pusaka ini, tapi ya maharnya belum ketemu, jadi belum ada deal di antara kita. Dan mari kita buka pusaka saya yang satunya biar Anda tahu semua. Ini juga sebenarnya menurut saya ini sangat sederhana pusaka yang satu ini, tapi pamornya sangat istimewa. Dan ini warangkanya juga cukup lumayan lah bos, bagus lah warangkanya. Ini Gayaman Solo juga, ini, seperti ini. Dan pusaka itu juga keindahannya itu terdiri dari 3 unsur, yaitu warangka, deder, dan bila pusaka itu sendiri. Mari kita buka bos. Ini bos, ini kalau menurut saya ini tilam sari. Ini juga pusaka yang sangat sederhana sebetulnya, tapi ini garapnya sangat istimewa. Ini termasuk garap-garap Empun Jero bos. Kalau yang tidak tahu mengenai keris pusaka ini pasti akan dibilang keris nom-noman atau keris baru. Bagi yang tidak tahu pusaka, dan ini pamornya sangat istimewa. Ini pamornya bulu ayam. Ini lumayan juga, ini panjangnya kemarin belum saya ukur. Kalau yang ini mungkin juga ada 39 cm. Dan keris tilam sari berpamor bulu ayam ini juga sudah sangat langka bos. Kalaupun ada, pasti yang pegang itu sekelas bupati dan sekelas pengacara, jaksa. Dan kalaupun ada, itu pasti mahalnya sangat tinggi. Karena apa? Karena sudah sangat langka. Dan simbol dari bulu ayam ini menurut saya bos, menurut saya itu untuk kerejekian. Karena apa? Bulu ayam sendiri itu melambangkan sifat dari hewan ayam. Ayam itu hewan yang sangat pintar bos. Kenapa saya bilang begitu? Sampai lihat aja, ayam yang masih kecil dan sudah agak dewasa sedikit, itu pasti dia sudah pandai mencari makan sendiri. Dan kalau sudah dewasa, dia dekat-dekat sama ibunya atau babonnya, itu pasti digabruk bos, disuruh menjauh. Supaya apa? Supaya bisa mencari makan sendiri. Dan simbol-simbol dari bulu ayam ini menurut saya ini simbol dari kerejekian, dimana seseorang itu kalau memegang pusaka tilam sari berpamor bulu ayam ini, dia pasti akan mempunyai insting atau mempunyai kepekaan untuk mencari rezeki. Dan dia pasti pandai di dalam sebuah pencarian rezeki. Dan dia di bidang apapun pasti sukses. Dan pasti gampang sekali untuk mencari rezeki. Mau di bidang bisnis, mau di bidang apapun, pasti gampang sekali dia mencari rezeki. Dan nanti akan diikutkan juga videonya agar nanti dengan semua tahu mengenai keris berdapur tilam sari berpamor bulu ayam ini. Dan ini kalau menurut saya ini, dan beberapa teman saya juga, ini tangguh pajang. Dan keris
tangguh pajang itu tidak banyak bos, keluarnya keris pajang itu tidak terlalu banyak dan juga sangat langka. Makanya kalau ada tangguh pajang yang maupun yang lurus maupun yang ngeluh itu pasti mahalnya tinggi. Dan jangan lupa kita memahari sebuah pusaka itu bukan berdasarkan apa-apa bos, tapi berdasarkan apa? Kualitas. Seperti yang saya omong tadi, kualitas, garap, pamor, juga sandangannya juga. Ini sandangan ini dihitung bos, ini dedernya aja sudah lumayan bagus. Ini ada hitungannya sendiri, dan warangka ini juga ada hitungannya sendiri. Apalagi pendoknya, ini pendok kita kalau nggak salah ini ada harganya sendiri, dan ini buatnya juga tidak gampang, melalui proses. Dan jangan lupa, apabila Anda mempunyai pusaka, mempunyai tombak, mempunyai keris, mempunyai pedang atau apapun, rawatlah pusaka Anda, jangan sampai terkena oleh korosi atau karat. Caranya bagaimana? Yaitu tadi yang seperti pertama saya omongkan tadi, dibawa ke tukang warangan atau ke tukang cuci pusaka. Dan kalau nggak mau ribet, nggak mau gini-gini, ya udah cukup di plastik, di laminating, udah beres. Tapi kalau Anda kepingin lebih bagus lagi, itu diberi minyak pusaka. Ini produk saya sendiri, dan di depan tadi sudah saya katakan semua, plus harganya. Ini nggak sampai jual rumah, nggak sampai jual mobil bos. Ini cukup 150.000, ongkirnya jenengan bayar sendiri, kecuali Jawa. Kalau di Jawa kami free ongkir. Kalau untuk luar Jawa dan luar negeri, ongkirnya bayar sendiri. Dan cukup sampai di sini dulu bos. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya doakan semua subscriber saya mendapat lindungan, mendapat rahmat, dan mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.